Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alessa Putri dengan NIM 2311045. Di sini saya akan mengumpulkan salah satu praktek UAS mata kuliah praktek ibadah kemasyarakatan. Prakteknya yaitu kultum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, yang pertama-tama kita panjatkan puja-puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan, dan kita tidak lupakan sholawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menyampaikan kultum tentang larangan bergibah. Pasti semua teman-teman sudah tidak asing dengan kata gibah atau sering mendengar kata gibah. Nah, pasti semua teman-teman semua tidak asing dengan kata gibah. Pasti semuanya sering mendengar apa itu gibah. Gibah itu secara bahasa Indonesia itu menggunjing orang atau membicarakan orang lain yang tidak ada di hadapan dia dengan sesuatu yang tidak baik, tidak benar, menjelekkan dengan sesuatu menceritakan kejelekan dia. Nah, apabila kejelekan ini tidak terbukti atau tidak ada bukti, maka ini disebut dengan istilah buhtan atau sebuah kebohongan besar, teman-teman. Gibah ini sangat dibenci oleh Allah. Nah, teman-teman, gibah ini tidak terbatas dengan lisan saja, bisa dengan tulisan, bisa dengan isyarat. Contohnya seperti gerakan tangan, cibiran bibir, kedipan mata. Itu merupakan sudah termasuk salah satu contoh dari perbuatan gibah. Pernah sebagai contoh, pernah suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Aisyah. Kemudian setelah wanita itu pergi, Aisyah langsung mengisyaratkan dengan tangannya bahwa wanita itu menunjukkan bahwa wanita itu berbadan pendek. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau telah melakukan gibah. Nah, itu contoh sederhananya saja. Di dunia ini, di sekitar kita pasti banyak contoh nyata perbuatan gibah ini. Pasti setiap hari ada saja orang-orang yang melakukan gibah. Termasuk contoh lain sederhananya itu seperti memperagakan jalan seseorang, memperagakan cara bicaranya. Nah, itu teman-teman, itu sudah termasuk salah satu dari perbuatan gibah, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam surat ini Allah berfirman tentang larangan bergibah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah engkau banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang ingin memakan daging saudaranya sendiri? Tentu daging saudaranya sendiri yang sudah mati, tentu saja kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima tobat dan Maha Penyayang. Itu merupakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang larangan untuk jangan menggunjing orang, jangan mencari kesalahan orang lain. Di sini Allah menjelaskan bahwa apabila kita bergibah, Allah sudah menggambarkan dalam ayat ini bahwa kita akan memakan daging saudara kita sendiri yang sudah mati.
Gibah ini merupakan perbuatan yang memang tidak Allah sukai. Nah, dalam surat ini sudah sangat jelas bahwa Allah menggambarkan untuk jangan mendekati perbuatan gibah. Dampaknya itu seperti pada hubungan sosial dan masyarakat bisa menjadi lebih tidak damai, tentram, karena dengan saling membicarakan kekurangan masing-masing dan juga mendapatkan dosa besar. Di sini Allah menjelaskan secara menggambarkan dalam surat ini bahwa uh, dengan perbuatan ghibah ini uh, seperti memakan daging saudara kita yang sudah mati. Nah, teman-teman, ghibah ini merupakan ada penyebabnya ya. Ghibah ini ada penyebabnya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa mendorong perbuatan ghibah ini. Contohnya itu yang pertama, contoh sederhananya itu seperti melampiaskan kemarahan. Nah, jika seseorang yang sedang marah ini biasanya dia ingin melampiaskan kemarahannya itu dengan cara menyebut kejelekan atau keburukan orang yang membuat dia marah. Nah, jika kemarahannya ini tidak tersalurkan, ini akan menjadi biasanya akan menjadi dendam karena dia simpan lama-lama akan menjadi dendam sehingga menyebabkan dia semakin tidak suka kepada orang tersebut atau benci sehingga menyebabkan terjadinya ghibah. Nah, contoh sederhana lainnya itu seperti uh, merasa bahwa dirinya itu akan menjadi bahan ejekan atau akan menjadi bahan gibah sehingga dia terlebih dahulu menjelekkan orang lain, menjelekkan agar dia tidak menjadi bahan gibah, dia menjelekkan orang lain. Nah, itu seperti contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh lainnya rasa dengki. Nah, ini rasa dengki ini biasanya sering menyebabkan terjadinya gibah. Karena apa? Dia iri, dia tidak suka dengan orang yang mungkin bisa uh, banyak orang yang mencintai orang tersebut. Banyak contoh sederhana dalam perbuatan gibah dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak sekali contoh-contoh sederhana dalam perbuatan. Nah, selain itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari perbuatan gibah ya teman-teman. Contohnya itu seperti kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ingat selalu Allah Subhanahu wa taala itu sangat membenci perbuatan ghibah karena perbuatan ghibah ini menyebab kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Hujarat tadi bahwa ia uh, tidak boleh kita menggunjing orang lain. Nah, hal lain yang bisa kita lakukan seperti kita mengingat terlebih dahulu aib diri kita sendiri sebelum kita menceritakan aib orang lain, teman-teman. Yang selanjutnya senantiasa mengingat orang-orang yang di sekitar kita untuk tidak melakukan ghibah. Dan yang terakhir, contoh sederhana terakhir yaitu menjauhi faktor-faktor yang dapat melakukan terjadinya ghibah. Itulah beberapa contoh dari penyebab ghibah, dari beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita tidak melakukan ghibah. Kita lakukan dari hal-hal terkecil dulu. Semoga kedepannya nanti kita bisa uh, berbuat berbuat baik dengan tidak bergibah atau membicarakan orang lain. Nah, teman-teman, uh, jelas digambarkan dalam surah Al-Hujarat tadi bahwa gibah ini merupakan sangat Allah larang perbuatan gibah ini. Karena menggunjing orang itu sama dengan memakan daging saudaranya sendiri. Dan itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan kata dalam kultum saya ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.